Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa dan Evaluasi Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Wilmar. Perkenalkan kelompok kami, anggotanya. Yang pertama, Laura Gita. Yang kedua, Lea Parida Anjli. Yang ketiga, Luciana Janet Mary. Yang keempat, Maria Imelda. Dan yang terakhir, Maria Nisea. Yang pertama, latar belakang akan dibahas oleh Maria Nisea. Terima kasih kepada Luciana yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Nisea, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisa dan Evaluasi Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Wilmar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci yang penting untuk meraih kesuksesan dalam bersaing untuk mencapai tujuan. Pengelolaan sumber daya manusia bagi organisasi hal yang penting bagi pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen yang merupakan unsur manajemen yang di dalamnya terdapat tenaga kerja pada perusahaan. Masalah kinerja dalam suatu organisasi merupakan faktor yang perseroan terbatas dan termasuk dalam Wilmar Group. PT Wilmar Nabati terdiri dari unit pengelolaan minyak sawit yang belum diolah, yang dikelola secara terpisah, terutama bila dihubungkan dengan masalah penggunaan sumber daya input anoraka dalam kinerja. Kinerja karyawan berkaitan dengan adanya akibat yang dikehendaki. Hal ini mengandung maksud bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dapat menghasilkan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu hasil optimal yang dicapai. Manusia selalu aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, penentu terwujudnya suatu organisasi. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan kegiatan organisasi. Karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan. Meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih, latar belakang yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi, karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya, seperti mengatur mesin, modal, atau gedung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu apa pengertian penilaian kinerja? Yang kedua, apa tujuan evaluasi kinerja dalam perusahaan Wilmar dan manfaat penilaian kinerjanya? Yang ketiga, apa saja elemen penelitian kinerja? Yang keempat, apa metode penelitian kinerja dalam perusahaan Wilmar? Dan yang kelima, apa saja masalah dalam penelitian kinerja perusahaan Wilmar? Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan yang pertama, apa itu evaluasi kinerja? Nah, kami mengambil pendapat dari
Fisher, Schoenfeld, dan Shaw. Menurut beliau, evaluasi kinerja merupakan suatu proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dalam suatu periode tertentu. Baik, pembahasan yang kedua akan dibahas oleh Laura Gita. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu yang pertama, performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 2. Compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 3. Placement decision, menentukan promosi, transfer, dan demotion. 4. Training and development needs, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan potensi karir yang dapat dicapai. 5. Career planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 6. Staffing process deviance, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 7. Informational inputs and job design errors, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 8. Equal employment of opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. 9. External challenge, kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lain. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen. 10. Feedback, memberikan umpan baik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Baik, pembahasan yang ketiga dan keempat akan dibahas oleh Lea Parida Anjli. 3. Elemen penilaian kinerja. Elemen ini dibagi menjadi 5. 1. Performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas, yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. 2. Kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. 3. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. 4. Analisa data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. 5. Bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. 4. Metode penilaian kinerja. Metode ini dibagi menjadi 7. 1. Rating scales. Penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor. 2. Critical incident. Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk karyawan. 3. Essay. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk mengembangkan pekerjaan tersebut. 4. Work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. 5. Ranking. Penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam suatu kelompok, sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. 6. Forsyth distribution. Penilaian harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. 7. Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS.
Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Oke, pembahasan yang kelima akan dibahas oleh Maria Imerda. Saya Maria Imerda, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lea. Saya akan menjelaskan bagian poin kelima, yaitu mengenai masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama yaitu kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode ini, misalnya, faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sangat sulit diukur. Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan dapat meningkatkan objektivitas. Yang kedua yaitu bias. Bias terjadi bila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik dan yang buruk berdasarkan faktor tunggal lainnya. Bagian yang ketiga yaitu mengenai terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar kecenderungan memberikan nilai tinggi kepada yang tidak berpihak. Penilaian memberikan nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilaian terlalu ketat terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja. Penilaian yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Bagian yang keempat yaitu menjelaskan kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberikan nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya, penilaian memberikan nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi. Poin kelima yaitu bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilaian cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai bias pribadi. Penyelia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam sebuah penilaian pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang kami dapat, yaitu penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Menilai perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk penilaian hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya, seperti meter, liter, dan kilogram. Aspek penting dari suatu sistem penilaian kerja adalah memiliki standar yang jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur-unsur krital suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur seseorang untuk pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya saran. Berdasarkan pada kesimpulan, maka diberikan saran sebagai berikut, yaitu perusahaan harus meningkatkan fisik, harus memberikan gaji yang sesuai terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan. Dengan demikian, karyawan akan lebih semangat untuk bekerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan.